Laporan keuangan emiten selalu ditunggu para investor di pasar modal. Kinerja keuangan perusahaan ini kerap memicu sentimen di lantai bursa. Lantas sejauh mana sentimen laporan keuangan memicu pergerakan indeks dan saham? Kita akan menganalisanya bersama dari Fund Manager Secure Invest Asset Management, Bapak Jimmy Paul. Ya, selamat datang di Market Corner. Dan kalau kita lihat beberapa perusahaan emiten di akhir kuartal ketiga juga Bank BUMN sudah mengeluarkan laporan emitennya. Lalu indikator apa yang menjadi mungkin faktor pendorong bagi performance dari perusahaan emiten? Oke, kalau kita lihat sebenarnya biasanya yang dilihat oleh pasar ya, terutama yang bermain agak short term itu bisa melihat kuartal on kuartal daripada melihat year on year. Jadi bagaimana performance-nya dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kecuali memang ada beberapa saham yang mungkin secara performance-nya harus dilihat secara tren ya, terutama bisa ada yang kuartal keempat bagus atau kuartal ke-1. Contoh konstruksi biasanya bagusnya cuma di kuartal keempat. Nah, kalau kita lihat ada beberapa yang sangat mengecewakan ya, terutama kalau kita lihat sektor consumer, Unilever, kemudian ada Indofood dan lain-lain. Diperkirakan terutama Unilever sangat mengecewakan ya, karena kita turun dibandingkan dengan perkiraan pasar, dan ini membuat juga saham-saham blue chip yang terutama berhubungan consumer juga dikoreksi ya, kalau kita beberapa hari terakhir. Walaupun juga sebenarnya ada beberapa emiten yang besar seperti perbankan tidak surprisingly bagus, tapi sebenarnya cukup sesuai dengan harapan pasar ya. Dan kelihatannya sebenarnya udah direspon ya, sempat naik sebentar ya pada waktu keluar pun, tapi ada koreksi. Saya pikir mungkin selain laporan kuartal ketiga, tentu saja sentimen dalam negeri tentang masalah kabinet. Betul, politik yang kemarin banyak, pemilu juga saya pikir itu masih mempengaruhi, terutama kabinet yang masih ada pro kontra ya, tidak sebagus yang diharapkan. Sebenarnya pasar itu sangat mengharapkan nama-nama yang keluar, ada nama-nama yang udah familiar di pasar. Kita tahu bahwa memang semua yang dipilih oleh Pak Jokowi adalah orang yang menurut pengamatan mereka adalah yang terbaik di bidangnya, tetapi sayangnya ada beberapa yang mungkin kurang familiar di pasar. Itu pertama. Kedua, ditambah dengan memang minim sentimen pelaku profesional yang pure profesional, karena memang banyak mengatakan ada, walaupun ada profesionalnya ada linkage ya, ada sedikit hubungan dengan partai ya, atau yang berkuasa, terutama misalkan PDI ya saat ini. Pak Jimmy, bagaimana dengan kalau kita lihat faktor pendorong sentimen global begitu ya, ini cukup kuat ya, di mana mungkin dari krisis di Cina juga ada pelemahan ekonomi di Jepang, ini bagaimana? Kalau kita lihat memang cukup berpengaruh juga ya, kalau kita lihat ya, terutama hari ini kan opennya sempat naik lumayan ya, karena melihat Amerika naik 1%, kemudian ditambah juga dengan beberapa harga komoditas dunia mulai naik lagi ya. Jadi memang pertanda daripada sebuah GDP atau kenaikan ekonomi suatu negara itu, terutama global ya, seperti Amerika, itu tentu juga dipengaruhi dengan permintaan daripada barang-barang raw material ya, seperti mining juga dan oil. Jadi kelihatannya kayak kemarin kan bahan tambang udah mulai naik lagi. Jadi mungkin ini juga membuat sentimen positif kepada market ya, bukan cuma dari Amerika, tapi langsung ke Indonesia juga yang merupakan eksportir barang-barang tambang tersebut ya. Kalau kita lihat sebenarnya cara investor untuk menyikapi laporan emiten ini harus seperti apa? Menurut saya malah pada beberapa emiten yang secara seasonal ya, biasanya siklusnya biasanya kuartal ketiga jelek, ini sebenarnya saya pikir merupakan peluang ya, terutama untuk investor yang nggak terlalu short term ya, investmentnya bisa mid term. Jadi kalau ada saham-saham yang consumer yang agak tertekan, saya pikir ini lebih karena kenaikan harga dolar terhadap rupiah, karena bahan bakunya kan raw material mereka impor dari sana kan. Nah, itu mungkin jadi sebuah kesempatan untuk beli kalau turunnya sesuai dengan ekspektasi. Harga wajar berapa gitu, turun dari diskonnya 10%, 20% boleh beli. Tetapi juga mungkin saham-saham yang belum keluar laporan keuangan mungkin bisa spekulasi. Contoh saham-saham poultry yang berhubungan dengan peternakan ya. Jadi kalau kita lihat kan bahan bakunya turun banyak ya, corn turun 30-40% dalam 1-2 kuartal belakangan. Jadi harusnya laporan keuangan akan bagus. Jadi mungkin harus ada beranilah melakukan spekulasi sedikit pada saham-saham yang diperkirakan laba bersihnya akan bagus. Jadi itu yang bisa dilakukan, ditambah mungkin saham-saham komoditas, karena orang pikir harga coal turun, CPO turun banyak, tapi sebenarnya mereka harus ingat juga bahwa rupiah melemah lumayan terhadap dolar, dan biasanya kuartal ketiga kalau kita bicara CPO itu adalah salah satu
kuartal terbesar dalam produksi ya, juga call juga biasa produksinya cukup besar. Jadi in term of volume ada naik banyak, sedangkan mungkin harga jual tidak turun banyak, walaupun harga jualnya turun tapi dolarnya kan menguat terhadap rupiah. Ya. Kalau kita lihat sebenarnya seberapa besar pengaruhnya kalau melihat dari performance atau pergerakan dari indeks maupun emiten terkait ini seperti apa? Saya pikir kalau seandainya indeks mungkin sangat dipengaruhi oleh saham-saham blue chips ya, karena kan market cap-nya paling besar. Nah, inilah yang membuat saya pikir saham-saham seperti perbankan dan Astra lah, dan juga mungkin telekomunikasi yang mempengaruhi pergerakan indeks. Kalau kita lihat belakangan indeks mungkin sedikit terkoreksi karena pelemahan di saham Telkom ya. Telkom kan turunnya lumayan tajam kalau tidak salah, dalam 3 tahun turunnya sampai 10%. Ini disebabkan oleh market jadi bingung setelah CEO-nya dipilih jadi menteri ya. Jadi selama ini banyak orang yang suka dengan kepemimpinannya Pak Arif Yahya di Telkom. Dia mampu memajukan lagi telekomunikasi Indonesia-nya, tetapi sayangnya setelah jadi menteri tentu saja kan harus cari orang yang cocok ya. Jadi mungkin saya pikir itu adalah respon ya terhadap market, terhadap saham Telkom sendiri. Kemudian bank saya pikir masih so-so ya, istilahnya naik turun di kisaran itu, dan laporan keuangan juga masih bagus, bertumbuh di atas 10% semuanya, laba bersih, NPL-nya memang ada sedikit yang naik, tapi terutama bank-bank besar itu membaik semuanya. Jadi kalau kita lihat perbankan memang ada dua mata uang ya. Kalau kita contoh yang big cap seperti BRI, BMRI ataupun misalkan BCA itu naik karena ada flight to safety, banyak orang masuk deposito pindah ke situ, sedangkan yang lain ditinggalkan. Jadi makanya kelihatan seperti Bank Jabar, Bank Jatim itu laba bersihnya turun lumayan, BTN juga karena ada perubahan sifat investor untuk menaruh pada yang lebih aman, yaitu bank lebih besar. Kita harus jeda dulu Pak, kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami akan kembali, tetaplah di Dialog Market Corner. Selamat Purwadi akan memandu Anda dalam Football Insight. Kota kekuatannya sama-sama kuat. Anda setuju dengan hal ini? Pertahanannya harus bisa membantu seorang kiper ini. Walter Matsari 2 kali kalah beruntun. Conte harus mengganti formasi atau sistem yang digunakan. Panglima sudah bermain, dia punya bakat bagus, punya visi bagus, tetapi itu tentang penyebab penalti paling banyak di Liga Prikat. Football Insight, saksikan Senin hingga Jumat pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Berita 1. Baik, kita melanjutkan Dialog Market Corner. Pak Jamie, kalau kita lihat dalam setahun itu laporan emiten dikeluarkan 4 kali begitu ya. Nah ini dari tiap kuartalnya sendiri, mungkin tadi Bapak mengatakan sentimen domestik, global juga menjadi pendorong, katalis pendorong. Namun apa hal yang paling krusial yang harus dicermati? Mungkin saya pikir adalah yang saya bilang tadi siklus ya, seasonality ya. Jadi kalau seandainya contoh kalau kita bicara sektor konstruksi, biasanya bukan laporan keuangan itu kuartal keempat, bahkan satu emiten seperti Adikarya misalkan itu bisa membukukan 40-60% revenue-nya, pendapatannya di kuartal keempat. Jadi memang ada seasonal ya, terutama beberapa sektor. Kalau kita bicara komoditas, biasanya first half ya, kuartal 1, kuartal kedua biasanya produksinya kecil, karena memang biasanya kuartal ke-1 kan itu banyak hujan, jadi biasanya untuk nambang juga kan butuh effort yang lebih, kemudian untuk misalkan panen, misalkan CPO dan misalkan karet tuh butuh cuaca yang bagus, misalnya agak kering, jadi para pemanen bisa datang. Jadi secara seasonal itu juga mempengaruhi. Jadi mungkin kita kalau kuartal ketiga memang selalu orang suka biasanya consumer. Sayangnya sekarang konsumernya adalah ada kena 2 masalah. Pertama adalah lebaran yang jatuhnya lebih awal, ya biasa kan tiap tahun makin hari makin awal. Iya, berbalik kuartal kedua. Jadi laporan keuangannya banyak, revenue lari ke kuartal kedua, dan juga ditambah dengan pelemahan rupiah terhadap dolar, karena kebanyakan konsumer kan bahan baku materialnya masih dalam impor ya. Jadi itulah yang membuat kenapa banyak perusahaan-perusahaan konsumer yang kuartal ketiga cukup jelek ya kalau dibandingkan dengan sektor yang lain. Kalau overall untuk laporan emiten secara keseluruhan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini trennya akan seperti apa jelang nanti mungkin di kuartal keempat, kita masih menunggu ya Desember 31. Saya pikir terutama kuartal ketiga masih cukup bagus ya. Ada pertumbuhan yang caps besarnya, market cap besarnya cuma masih naik 10% sampai 15%. Saya lihat
mungkin ada 1-2 seperti Unilever tadi, kemudian mungkin Astra mungkin agak sedikit melambat pertumbuhannya, tetapi saya melihat masih cukup kuat dan secara harga juga sudah terimplementasi, sudah kelihatan di harga ya, jadi udah price in istilahnya. Jadi kelihatan sekali contoh Astra yang selama ini turun, sedikit turun kinerjanya, harganya juga udah turun banyak. Jadi saya lihat bahwa memang di Indonesia kan ada siklus, jadi mungkin mereka lagi sedikit slowing down dan jadi kalau kita bicara potensi masih banyak ya. Contoh kalau Astra, walaupun kompetisi sangat banyak dalam beberapa tahun terakhir, tapi mereka sekarang ekspornya lumayan banyak loh dibandingkan dengan sebelumnya. Kedua, ditambah juga dengan infrastruktur jalan, harusnya makin banyak jalan, makin banyak tol dan lain-lain, itu juga akan mempengaruhi permintaan terhadap mobil sendiri. Nah, jadi saya pikir kemungkinan besar ini adalah waktu yang tepat untuk mengoreksi saham-saham yang terkoreksi ya, banyak terutama karena laporan keuangannya yang cukup jelek ya. Bagaimana harus memposisikan diri sebagai investor di saat sekarang ini juga kuartal ketiga turun dan ini jelang mungkin kenaikan harga BBM, nantinya juga The Fed akan menaikkan suku bunga seperti itu di tahun depan. Kali ini saya pikir agak berbeda dibandingkan dengan kenaikan-kenaikan sebelumnya, karena kenaikan BBM sekarang uangnya lebih banyak akan ditaruh kepada infrastruktur ya. Beda dengan waktu itu. Jadi itu cuma untuk saving negara aja. Jadi biar defisit nggak gede. Jadi dengan penghematan sekarang kalau jadi, makanya pasar sedang menunggu itu tuh untuk the next rally ya. Kalau jadi saya pikir itu akan mempengaruhi banyak sektor ya, terutama infrastruktur dan juga mungkin sektor-sektor yang berhubungan dengan tol ataupun energi, karena memang terutama pemerintahan baru kelihatannya mau fokus di situ. Jadi saya pikir ada beberapa sektor yang masih akan outperform. Mungkin kita akan pilih sektor itu kalau untuk investasi dalam 1 tahun ke depan. Sedangkan sektor-sektor yang akan agak kena sih sebenarnya dalam waktu pendek, memang agak kena dalam waktu pendek itu pasti consumer lagi. Jadi memang consumer harus dilihat-lihat ya, paling buat trading aja ya. Nanti satu tahun ke depan memang ada sedikit masalah, tapi harus lihat-lihat karena consumer yang berhubungan dengan masyarakat banyak juga mungkin akan sedikit bagus ya, seperti rokok atau retailer. Karena apa? Karena mungkin akan ada kenaikan lagi UMR dan itu juga akan mempengaruhi demand daripada penjualan mereka ya. Baik Pak Jimmy, terima kasih atas ulasan yang diberikan dan telah hadir di Market Corner. Demikian dialog kita kali ini pemirsa. Restoran di Inggris memanfaatkan rumput laut sebagai menu utama. Seperti apa keunikannya? Kami akan kembali dengan informasi sesaat lagi.